Selamat sore sahabat tani. Saat ini saya sedang berada di Desa Panji Kidul, tepatnya di Dusun Taman ya Pak ya. Sekarang saya sedang bersama Bapak siapa? Abah Junaidi. Abah Junaidi. Dan saat ini kita di sini akan mengaplikasikan sebuah apa ya, kayak semacam formula ya, Jakabah ya. Nah, katanya Bapak namanya Jakabah. Kita coba di sini. Iya. Jamur keberuntungan abadi. Jamur keberuntungan abadi. Iya itu. Awal dulunya mendapatkan jamur ini, saya kan membuat sekitar tahun 2016 yang lalu. Saya membuat PGPR. Ternyata setelah di sekitar 20 hari saya buka tutupnya, ternyata ada jamur seperti ini. Jamur ini saya dulunya kan nggak tahu. Makanya saya baca di artikel ada perbandingan, ada referensi untuk saya kira ini adalah jamur Cordyceps. Nah, setelah dibaca dan membandingkan ternyata bukan. Lalu saya referensikan lagi, baca di artikel ada yang mirip dengan ini namanya jamur protista. Kalau jamur protista itu masuk ke golongan patogen. Masuk ke Phytophthora. Nah, ternyata ini bukan penyakit. Kalau patogen itu kan penyakit. Nah, tetapi ini justru diaplikasikan ke tanaman. Itu awalnya saya aplikasikan ke tanaman tomat. Yang satu loke itu kerdil, yang satu petaknya itu bagus. Nah, setelah diaplikasikan ini, ternyata yang kerdil itu bisa mengejar yang bagus itu mengejar. Ini yang pengalaman pertama. Untuk pengalaman kedua, ada teman di kelompok tani kami tanam ranti. Itu tanamannya normal, cuman dikocor pakai ini. Dan ternyata setelah diamati, tanaman itu bisa berumur panjang. Soalnya orang ini tani ranti, artinya tahu seluk-beluknya ranti itu tahu sampai kapan, berapa kali betik itu bisa hafal sudah. Nah, ternyata ini lebih dari biasanya. Ketiga, saya sendiri kemarin itu tanam tembakau kena layu fusarium. Dan ternyata setelah diaplikasikan ini, dikocorkan, ternyata sembuh total itu, Pak. Sembuh total. Dan itu sama dengan yang tidak kena itu sama setelah tingginya itu, setelah dewasa lah maksudnya tanamannya. Itu pengalaman ketiganya saya. Selain itu ada teman-teman dari petani dari kelompok tani kami juga banyak yang merasakan, artinya di tanaman padi sudah diuji cobakan. Nah, terus karena saya ini waktu dulu tahun 2016 itu tidak tahu bahwa jamur ini itu bermanfaat. Dulunya itu dibuang sama saya. Dulunya itu dibuang. Nah, setelah saya membuat lagi untuk mendapatkan ini jamur ini, ternyata ini sulit. Artinya tidak bisa diformulasikan. Tidak seperti membuat POC, seperti membuat PESNAP, itu kan ada formula-formula tertentu. Kalau ini nggak bisa. Artinya murni keberuntungan. Ini asumsinya saya. Soalnya apa yang dibikin 2016 yang lalu itu kan saya ingat-ingat formula apa yang dimasukkan. Saya ulang lagi, membuat lagi, nggak dapat. Nah, alhamdulillah sekarang ini saya dapat lagi ini. Formulanya dapat Pak? Iya. Untuk formula saya memakai dengan media air leri. Pakai air leri. Cairan itu air leri ya? Iya, ini air leri. Ini bisa tumbuh. Sekarang sudah banyak di rumah. Saya kembangkan, bahkan saya sebar ke kelompok tani. Teman-teman kelompok saya berikan isolat ini untuk dikembangkan biakan supaya sama-sama bisa merasakan manfaatnya gitu maksudnya. Jadi sekarang kita akan mengaplikasikannya pada tumbuhan terong ini, Jakabah tadi yang dicoba oleh Bapak. Sebelumnya kita akan ukur dulu terong yang sudah benar-benar subur ya, subur seperti ini yang sudah ini, sama yang apa ini Pak? Yang kerdil. Yang kerdil ya. Kita coba ukur dulu.
Kita memakai dosis 20 cc per liter. Ini 5 berarti 4. Lalu kita aplikasikan, kocorkan ke tanaman. Nah, begitu. Ya. Setelah 10 hari kita tunggu 10 hari. Reaksinya biasanya 10 hari sudah macam kau 10 ya, hari. ya sudah ketemu. Biasanya kalau ke pengalaman-pengalaman yang lalu, biasanya dalam 10 hari ini bisa menyamai tingginya dengan yang normal. Baik sahabat, untuk mengetahui hasilnya nanti kita akan ke sini untuk 10 hari ke depan ya Pak ya. Untuk melihat hasilnya setelah dikasih formula yang Bapak buat tadi ya. Jakaba. Ya. Kita tunggu 10 hari ke depan ya Pak ya. Ya, ya. Terima kasih Pak. Ya. Oke sahabat tani, saat ini saya sudah berada di tempat yang kemarin saya kunjungi di sini, tepatnya di Panji Kidul, Dusun Taman. Dan sekarang pada hari ke-7 ini kita akan melihat nih perkembangan tanaman terong yang sudah diaplikasikan Jakaba, jamur keberuntungan abadi katanya Bang Jun. Dan sekarang kita akan melihat hasil yang sudah diaplikasikan Jakaba itu. Ini mana Pak? Yang kemarin Pak? Ini ya Pak ya? Ini sudah agak mendingan ketimbang yang kemarin. Ini sudah 7 hari ke sekarang untuk pengaplikasian kemarin. Ini sudah 7 hari ada perkembangan, mungkin bisa diukur. Oh iya. Kemarin itu kan sekitar 10 ini, 10 cm. Iya. Kalau sekarang sudah ketemu berapa? Kemarin itu 10 ya, sekarang sudah 20. Wah, berarti 2 kali lipat ya? 2 kali lipat sudah. Dalam jangka 7 hari sudah 2 kali lipat. Ya, ini berarti baru 7 hari sudah lumayan cepet ya perkembangannya. Ya ketimbang yang sudah memang normal. Subur ya, yang normal. Ya. Kemarin itu kena 20 enggak Ya. kasih dulu. Kalau sekarang Sudah 30 ya. 30. Berarti cuma naik 10 cm. Berarti setengah persen dari. Ya, berarti lebih cepat yang kemarin kita aplikasikan ya Pak ya? Iya. Jadi ini sebenarnya khusus untuk buah-buah apa juga bisa untuk kayak tembakau gitu Pak? Ini untuk ke semua tanaman. Jadi kalau soal Jakaba ini bukan cuma untuk terong saja. Oh iya. Artinya untuk semua jenis tanaman, baik itu horti, tanaman palawija, itu sama saja. Berarti bisa juga ya Pak ya? Iya, sama. Misalnya tanam apa, misalnya padi, tembakau katanya juga bagus. Oh, jadi sangat banyak sekali ya Pak manfaatnya untuk jamur Jakaba itu sendiri ya? Iya, alhamdulillah untuk kesemuanya, ke semua tanaman. Artinya banyak manfaatnya sekali. Ini bisa menjadi inovasi untuk ke depan. Terutama untuk pemuda-pemuda nanti, biar pemuda-pemuda yang meneruskan apa yang saya temukan ini. Dan bagi sahabat-sahabat tani yang ingin mengetahui nih cara pembuatan atau cara meracik dari pembuatan itu Jakaba ya Pak, kita bisa bergabung di kelompok tani Sumber Rezeki yang ada di Kabupaten Situbondo. Gimana Pak, kita langsung ke sana Pak? Yuk, Oke. mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke sahabat tani, saat ini saya sedang berada di rumahnya Bapak Jun, juga teman-teman dari kelompok tani Sumber Rezeki ya Pak ya? Ya. Dari Sumber Rezeki. Gimana Pak, sudah siap di? Ayo, siap. Mari, Oke, Pak. Mari silakan. Belakang. Sekarang saya sudah berada di tempat peracikan formula Jakaba ya. Ya Pak. Iya, Jakaba. Pak. Dan saat ini kita akan langsung nih meracik bagaimana sih cara pembuatannya mulai dari awal sampai menjadi formula Jakaba itu tadi. Ini caranya untuk memancing, caranya mendapatkan jamur Jakaba. Kita dipersiapkan dulu air cucian beras. Ini air cucian beras. Kita biarkan terbuka. Nah, setelah kita siapkan,
Lalu kita tutup pakai kain seperti ini. Tujuannya adalah biar udara masuk ke dalam ini, tidak anaerob, supaya ada terjadi sirkulasi udara masuk. Nah, ketika kita tunggu beberapa hari, sekitar di atas 15 hari, maka kalau kita beruntung, kita akan mendapat jamur seperti ini. Setelah kita biarkan selama 15 hari lebih atau sekitar 1 bulan, maka akan mendapatkan jamur seperti ini. Ini yang disebut jakaba. Kan diaplikasikan ke tanaman. Biasanya tanaman itu bisa berumur panjang. Ketika kita sudah mendapatkan jamur jakaba ini bisa dikembangbiakkan dengan cara siapkan media air ya, tujuannya karena air ini mengandung karbohidrat, terus ada glukosa, ada selulosa. Nah, ini tujuannya memang tumbuhnya memang ada di selulosa dan glukosa atau karbohidrat. Kita kembangbiakkan seperti ini, cukup seperti ini. Nah, masukkan seperti ini. Ini nanti berkembang lagi dalam 1 minggu atau atau 15 hari ini bisa berkembang lagi seperti tambah banyak ya, Pak ya? Ya, tambah lebih banyak lagi. Nah, ini hasilnya. Yang ini perkembangbiakan dari ini. Ini asalnya dari ini, lalu saya kembangbiakan ke ini. Ini sudah penuh sekarang. Terus cara pengaplikasiannya, ini pengaplikasiannya ke tanaman bisa kita langsung pakai cairannya ini, atau yang kedua dengan cara memblender ini, jamur ini kita blender bersama air leri, bisa pakai air leri untuk memblender ini biar terjadi homogen. Sama itu kita aplikasikan langsung ke tanaman, kita kocorkan, aplikasikan ke tanaman dengan dosis sekitar 400 per 400 ml per 10 liter air. Kita siramkan rata ke tanaman yang terkena fusarium, misalnya kerdil, tanaman kerdil. Yang ketiga, supaya tanaman itu bisa panjang umur. Petani Situbondo sejahtera.